Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Miss Dwi dan masih tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar hari ini? Saksikan video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel yang disajikan secara tulisan. Dan kompetensi dasar ini memiliki tujuan agar siswa atau kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel dengan baik dan benar. Teks cerita fabel merupakan salah satu jenis teks narasi atau prosa. Prosa atau teks narasi merupakan teks yang memiliki alur. Alur sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur disebut juga dengan jalan cerita. Alur ini memiliki beberapa tahapan atau beberapa struktur, dan berikut ini adalah penjelasan struktur dari teks cerita fabel. Struktur cerita fabel disebut juga dengan tahapan alur atau jalan cerita. Struktur cerita atau tahapan alur terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama disebut juga orientasi, kedua konflik, yang ketiga klimaks, yang keempat resolusi, dan yang terakhir disebut juga dengan koda. Tahapan alur yang pertama adalah orientasi. Orientasi bagian tahapan alur yang berisi tentang perkenalan awal cerita, di mana awal cerita ini pasti penulis akan memperkenalkan tokoh utamanya, kemudian latar ceritanya, dan kemudian tema cerita. Tahapan yang berikutnya adalah konflik. Konflik ini adalah tahapan yang berisi tentang permasalahan awal pada cerita, yang nantinya akan berdampak pada permasalahan-permasalahan berikutnya. Bagian yang ketiga disebut juga dengan klimaks. Klimaks ini berisi puncak permasalahan, di mana akibat dari permasalahan awal yang ada di dalam bagian konflik. Bagian yang keempat adalah resolusi, di mana bagian ini berisi tentang jalan keluar permasalahan cerita yang dialami oleh si tokoh pada bagian klimaks. Dan bagian yang terakhir disebut juga dengan koda. Koda adalah penutup cerita, di mana pada bagian ini ditentukan apakah terakhir ceritanya itu ingin happy ending atau sad ending. Demikianlah penjelasan Miss Dwi tentang struktur teks cerita fabel. Mudah-mudahan dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan langsung di kolom komentar atau ke Miss Dwi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.